fungsi organisasi. Dalam hari ini nanti kita akan melihat terkait dengan contoh kasus yang ada di rumah sakit ya, di mana itu nanti akan digunakan metode perhitungan kebutuhan tenaga. Nah, tentunya di dalam staffing tersebut, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mengidentifikasi pekerjaannya. Ya, kita tahu misalnya di satu pelayanan gizi rumah sakit, eh, jenis pekerjaannya itu banyak ya, sehingga kita harus mengidentifikasi pekerjaannya, baik secara analisis untuk pekerjaannya, spesifikasinya, sampai ke deskripsinya, apa saja yang harus dilakukan. Ya, kita melihat di sini misalnya antara bagaimana kita harus mendeskripsikan dulu terkait dengan pekerjaannya. Ya, jadi di dalam kita mendeskripsikan tentunya kita harus jelas tertulis tentang gugus tugasnya, kemudian aktivitasnya apa saja, kemudian hasil penampilan pekerjaan yang diterapkan itu apa saja. Jadi kita harus menuliskan nama pekerjaannya apa, misalnya pemasak, kemudian klasifikasinya dia harus terampil dalam hal apa, atau dari sisi pendidikannya harus seperti apa, itu harus jelas ya. Kemudian nanti tanggung jawabnya misalnya apa, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan makanan untuk snack, selingan misalnya. Kemudian ada hubungan kerja nggak antara bagian satu dengan bagian lain. Tapi kalau misalnya di deskripsinya hanya singkat seperti itu, tapi kalau di analisis itu memang harus lebih detail ya, berdasarkan kegiatan harian, apa saja yang harus dilakukan gitu ya. Jadi misalnya kalau dinas pagi itu apa yang dilakukan, kemudian nanti kalau dinas subuh ya atau dinas sore itu kan kita tahu bahwa di dalam kalau kita bicara konteks pelayanan gizi di rumah sakit di mana pasien itu harus mendapatkan makanan setiap harinya ya mulai dari makan pagi siang sore ya sampai selingan-selingan malam ya, dan ini tentunya dari sisi SDM-nya pembagian kerjanya juga pasti tidak hanya dalam satu shift ya, bisa jadi dua atau sampai ada yang sampai tiga shift. Nah, kalau spesifikasi ini memang pernyataan tertulis yang nanti kita harus menuliskan spesifikasinya apa, misalnya ya, keterampilan harus seperti apa, kemudian kemampuannya seperti apa, kemudian juga terkait dengan beberapa hal ya yang penting yang harus kita masukkan itu harus masuk di dalam spesifikasinya. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh ya, misalnya kalau kita melihat di sini ya, ini banyak ini contoh di luar, tapi kalau di kita misalnya jabatannya ya dietitian gitu ya, dietitian ahli misalnya kalau di kita biasanya, kemudian atasan langsungnya itu siapa, misalnya manajer kepala instalasi gizinya gitu ya. Kemudian yang senior itu dia mempunyai beberapa dietitian-dietitian yang baru misalnya. Apa saja ya ini mungkin spesifikasinya di samping harus S1 gizi dia juga harus mempunyai sertifikat registered dietitian misalnya ya, kemudian juga punya pengalaman misalnya di ruang ICU ya, itu memang harus kita tampilkan. Ya, ini adalah contoh-contoh saja ya bagaimana kita mendeskripsikan pekerjaan eh, untuk pelayanan-pelayanan pasien. Ini beberapa contoh. Ya, jadi kalau kita mau mendetailkan sampai ke tanggung jawabnya, memang harus secara detail ya, kita harus menuliskan terkait dengan apa saja gitu ya, sampai sampai menyusun jadwal pun harus kita masukkan kalau itu memang menjadi kegiatan yang memang harus dilakukan ya, yang harus dilakukan termasuk juga melakukan ya kalau misalnya kita bicara dari sisi gizi ya, mulai dari anamnesis gizi gitu, kemudian juga mengevaluasi apa eh, keaktifan dari rencana pelayanan sampai kemudian beberapa yang nanti harus dilakukan di ruang perawatan misalnya. Jam tugas juga pekerjaannya juga harus jelas ya, misalnya mulai jam berapa, absen, sampai kemudian kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan secara detail itu harus dimasukkan. Semuanya nanti ada ya uraian analisis pekerjaannya sampai ke jam-jam apa yang harus dilakukan. Ya, itu adalah kurang lebih gambaran terkait dengan staffing ya, terkait dengan bagaimana kita harus mendeskripsikan jenis pekerjaan secara detail, spesifikasinya. Ya, baik sekarang kita lihat eh, di dalam contoh ketenagaan ya. Dan kita contohnya di sini menggunakan
setting untuk tenaga kerja di rumah sakit. Kalau kita lihat di sini ya, untuk setting misalnya tenaga kerja di rumah sakit gitu, kita harus melakukan analisis ya, dan analisis ini tentunya kita harus melihat bahwa kemungkinan ada perubahan ya di dalam kita melakukan analisis tenaga kerja. Misalnya rumah sakit tersebut menambah atau merubah tempat tidurnya gitu. Jadi menambah misalnya ada membangun satu bangsal lagi gitu, kemudian ada menambah tempat tidur lagi di situ. Dan tentunya menjadi bagian dari analisis terkait dengan tenaga kerjanya, atau ada perubahan pelayanan dan fasilitas di rumah sakit. Misalnya kalau dari sisi gizi tadinya misalnya tidak ada pelayanan home care untuk gizi misalnya tersendiri. Ternyata kemudian ada tambahan pelayanan home care untuk gizi misalnya, atau apapun ya, atau yang tadinya tidak ada ahli gizi di tumbuh kembang anak, kemudian ada khusus ahli gizi di tumbuh kembang anak, atau mungkin di poli kehamilan misalnya ya. Nah, jadi itu tentunya kita harus menganalisis ya terkait tenaga kerjanya, kaitannya dengan adanya pelayanan baru. Nah, penting juga kita harus mengevaluasi kalau misalnya ada ternyata penurunan motivasi, prestasi kerja, kepuasan kerja gitu ya, banyak yang absen ya, kemudian juga mungkin berizin sakit dan lain sebagainya, kemudian outputnya juga tidak baik gitu. Misalnya ahli gizi harusnya memberikan edukasi sehari berapa, kemudian dilihat laporannya kok terjadi penurunan ya, ini tentunya harus ada analisis-analisis lanjut. Termasuk juga keluhan dari pasien ya tentang pelayanan yang diterima, misalnya ada keluhan-keluhan terkait dengan makanannya gitu ya, cita rasanya, atau mungkin dari sisi sikap dari petugas penyaji makannya, atau mungkin bagaimana dari sisi nutritionist dietitian di dalam edukasi ke pasiennya. Nah, ini tentunya hal-hal seperti ini juga perlu dilakukan analisis kembali ya terkait dengan tenaga kerja tersebut. Nah, di dalam kita melakukan analisis, memang kita harus meneliti, mendeskripsikan beban kerja ya dari tenaga kerja yang ada. Misalnya kalau wah ini kok kerjanya terlalu banyak sekali ya, coba dianalisis gitu ya. Itu harusnya dideskripsikan dahulu. Kita bisa memotret pola beban kerjanya, kemudian menilai kesesuaian antara beban dengan jenis tenaganya gitu ya. Karena kita tahu sekarang ini kan memang kalau kita bicara di pelayanan kesehatan itu ada istilahnya sharing kompetensi gitu ya. Jadi eh, kalau misalnya secara secara kewenangan misalnya dia eh, harus dilakukan misalnya oleh seorang dietitian gitu, atau dietitian yang punya pengalaman sekian, tapi kemudian tenaganya nggak ada, karena kemudian apa yang harus dilakukan. Jadi kita memang harus melakukan selalu penilaian-penilaian tersebut. Nah, di dalam kita melakukan ini, tentunya kita harus tadi menganalisis situasi SDM-nya dulu. Kita lihat eh, ada yang ada berapa sekarang, kemudian kita kaji, kita hitung berapa sebetulnya yang kita butuhkan. Apakah memang ada kesenjangan di situ? Apakah memang ada kekurangan ya? Atau dari analisis ternyata kok ada kelebihan ya? Dan itu tentunya nanti masuk sebagai bagian dokumen rencana SDM. Ya. Nah, sehingga yang akan kita berikan di sini termasuk juga penugasan yang nanti harus dilakukan oleh adik-adik mahasiswa adalah bagaimana melakukan analisis beban kerja. Ya. Jadi analisis beban kerja ini menganalisis kegiatan mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi ini yang harus dilakukan ya. Nah, di dalam menghitung beban kerja memang banyak cara sebetulnya ya yang bisa dilakukan gitu ya. Kita bisa melakukan work sampling, analisis beban kerja, jenis penggunaan waktu, bisa juga dengan melihat dari sisi penelitian dan waktunya gitu ya, kualitas kerja seperti apa, atau mendeskripsikan dari beban kerjanya. Tapi nanti yang akan kita lihat ya, beberapa metode yang akan menjadi contoh perhitungan, nanti kita bisa melihat kalau dilihat ada cukup banyak ya, tapi cara yang pertama karena ini masih menggunakan buku pelayanan gizi rumah sakit di tahun 91, di mana di situ pakai rasio gampang memang, tetapi ini sekarang menjadi tidak sesuai gitu ya, karena
eh, satu ahli gizi 100 tempat tidur misalnya. Nah, itu kan sebetulnya kalau seperti itu tergantung dari apa, dari kegiatannya ya, yang tentunya apa saja yang harus dilakukan dengan pasien tersebut. Nah, itu tentunya menjadi kurang tepat juga gitu. Ada beberapa menggunakan FTE, menggunakan eh, apa contoh dari Amerika, tapi yang nanti akan kita gunakan adalah menggunakan Wilson ya. Jadi menggunakan workload indicator staffing need dan juga ada analisis beban kerja dari Permenkes tahun 2012. Nah, itu nanti bisa digunakan. Ya, jadi kalau kita melihat terkait dengan keputusan Menteri Kesehatan tahun 2004 tentang pedoman penyusunan perencanaan SDM, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, serta rumah sakit, ini memang metodenya bermacam-macam gitu ya. Ada yang berdasarkan data susunan pegawai, dia sudah mempunyai listnya. Nah, ini yang tadi saya katakan disusun berdasarkan beban kerjanya gitu ya. Ini yang juga bisa dilakukan atau tadi nanti berdasarkan ada dari WHO, dari eh, kebutuhan tanggap bencana. Kalau kita lihat dari peraturan Permenkes tersebut. Nah, yang akan kita lihat di sini adalah yang akan kita pelajari yang terkait dengan penggunaan listen, ya. Jadi menggunakan beban kerja, ya. Jadi ini perhitungan berdasarkan beban kerja ini memang nyata gitu ya, karena kita harus melihat setiap SDM itu apa yang dilakukan, output apa yang dihasilkan. Jadi betul-betul itu yang akan kita lihat ya, bagaimana berdasarkan beban kerjanya dan sebenarnya mudah dilakukan ya. Kita melihat nanti ada beberapa tahapan penggunaan metode Wilson di sini di dalam kita melakukan manajemen SDM dan perencanaan. Kita tentunya harus melihat ini menjadi hal yang sangat penting yang harus dipahami ya, bahwa di dalam kita menyusun ini beban kerja kan kita berarti nanti harus melihat beban kerja apa yang dia kerjakan sekarang gitu ya. Sehingga nanti kalau saya katakan tadi misalnya ada penambahan, nah tentunya itu tentunya harus dianalisis atau mungkin kalau terkait dengan beban kerja terkait dengan apa kecanggihan teknologi yang ada sekarang gitu. Misalnya dulu misalnya kita harus menghitung IMT, kemudian kita cari segala macam, segala. Nah, mungkin kalau sekarang ternyata sudah ada aplikasinya, aplikasi NCP misalnya, ya sehingga kemudian kita tinggal mudah saja memasukkan datanya berapa tinggi berat badan, kemudian keluar mulai dari screeningnya, misalnya keluar, oh dia beresiko, mulai kemudian asesmennya, masukkan data, kemudian langsung disimpulkan. Nah, kalau memang sudah sampai seperti itu kan berarti memang apa akan berbeda kalau kondisinya semuanya itu masih manual. Tapi yang penting adalah kita harus menghitung beban kerja dengan kondisi yang sekarang seperti apa, gitu ya. Tentunya berdasarkan standar-standar profesional. Ya, ini yang penting juga, gitu ya. Standar profesional di sini adalah misalnya kalau misalnya seorang nutritionist dietitian itu standar profesionalnya kalau memberikan konseling itu standarnya berapa sih? Itu kan sudah ada standar-standarnya. Masa konseling misalnya hanya oh standarnya 5 menit kok gitu kan tidak. Jadi kita harus menggunakan standar-standar profesional dan juga dan juga melihat pada orang-orang yang bekerja sesuai standar gitu ya. Misalnya kalau misalnya di apa di pengolahan makan misalnya ya ada pekerjaan-pekerjaan sederhana yang dia harus lakukan misalnya memotong daging misalnya mengiris daging kemudian sehingga kemudian memotong ayam dan sebagainya menjadi standar-standar porsi gitu ya. Kita kan tentunya harus menggunakan orang yang memang bekerjanya standar ya, jangan yang terlalu lambat sekali gitu ya di dalam pekerjaan. Ya resikonya kalau dia bekerja terlalu lambat sekali kan dalam perhitungan beban kerjanya itu menjadi waktunya lebih lama. Kalau waktunya lebih lama berarti tenaga yang dibutuhkan menjadi lebih banyak gitu ya. Atau tapi kebalikan kalau kita pakai standar orang yang bekerja itu sangat cepat sekali gitu ya. Jadi mungkin satu di antara sekian orang karena memang dengan cara kerjanya sangat cepat sekali dan kalau kita menghitung tenaga yang seperti itu ya tenaganya kebutuhannya menjadi lebih sedikit. Nah, itu yang tentunya kita harus mengacu pada standar profesional. Kemudian juga harus perhatikan terkait dengan aturan jam kerjanya itu berapa sih? Aturan kalau misalnya secara nasional dia harus dapat libur berapa sih? Ada cuti bersama berapa sih? Kemudian ada kemungkinan nanti absensi karena sakit atau izin itu dalam setahun itu berapa sih? Itu semua harus diperhitungkan, ya.
Kemudian tadi yang saya katakan unit waktu ya, peralatan ini juga diperhatikan dengan peralatan mutakhir yang tadi saya katakan tadi. Kalau saya ingat dulu zaman saya pertama kerja di rumah sakit gitu ya, itu semuanya masih manual gitu. Kita motong wortel manual, ngupas bawang gitu itu masih manual gitu ya sampai apa matanya pedas dan lain sebagainya gitu. Tapi sekarang itu kan sudah ada alat pengupas bawang sudah ada gitu, alat pengiris wortel itu sudah ada gitu. Walaupun memang ya hasilnya seperti itulah, tetapi sudah ada gitu ya. Kita nggak usah lagi ngiris-ngiris seperti itu. Jadi eh, apa banyak sekali ya dengan alat-alat yang mutakhir seperti itu sehingga tentunya itu berkaitan dengan tenaga yang nanti dibutuhkan. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke langkah-langkah metode Wizen. Silakan. Belum ada? Dari saya belum ada, Bro. Ya, baik ya. Eh, Sekarang kita mulai saja bagaimana cara eh, melakukan metode Wilson dan ini nanti ada tugasnya ya, tapi tugasnya tidak sekarang, tapi nanti ini menjadi bahan tutorial ya. Nanti ada data, ada kasus yang diberikan untuk bahan tutorial bagaimana kita menghitung metode ini gitu ya. Tapi yang pertama yang harus dilakukan adalah tentukan dulu kelompok atau unit kerja yang mau kita hitung itu apa gitu ya, jenis SDM-nya seperti apa gitu. Karena di dalam satu pelayanan taruhlah kita taruh ini di instalasi gizi atau pelayanan gizi di suatu rumah sakit itu kan macam-macam. Ada yang bekerja di ruang rawat inap, ada yang di rawat jalan, ada yang di bagian pengolahan, ada yang di bagian gudang ya, ada yang di bagian administrasi. Jadi kita harus tentukan dulu mana yang mau kita hitung. Karena nggak bisa kemudian tadi model yang saya katakan, kalau ahli gizi 1 banding 100, kalau tenaga pemasak berapa, berapa banding berapa kan nggak bisa. Jadi memang harus dilihat betul-betul berdasarkan jenis pekerjaannya, kemudian kegiatannya dan beban kerjanya. Nah, setelah itu tentukan waktu kerjanya berapa sih setahun. Ini tentunya berdasarkan aturan tadi ya. Ya, setahun itu ada libur berapa hari, itu semua ditetapkan. Kemudian tetapkan komponen beban kerja, waktunya norma waktu berapa. Nah, norma waktu itu menjadi penting dan ini menjadi hal yang harus diobservasi kalau memang itu belum ada standarnya. Nah, baru tetapkan standar beban kerja, tetapkan standar tugas penunjang, ya, ada kegiatan-kegiatan yang di luar pelayanan sebagai penunjang itu juga harus kita masukkan. Barulah kita bisa menentukan jumlah kebutuhan tenaganya. Nah, ini salah satu contoh. Kita mulai dari eh, kerjanya. Baik, kita sekarang menentukan di suatu pelayanan gizi rumah sakit, di apa yang mau kita lihat? Oh, di bagian pengolahan makanan misalnya. Ya, bukan pramusaji, karena kan ada pramusaji yang menyajikan makanan di rawat inap, kemudian ada tenaga pemasak. Nah, ini yang mau kita hitung misalnya, oh kita hitung dulu sekarang apakah kebutuhan tenaga pemasak di rumah sakit itu cukup atau tidak ya, beban kerjanya seperti apa. Jadi yang pertama tadi saya katakan tetapkan dulu unit kerja. Tadi kita sudah tetapkan ya, misalnya oke kita tetapkan di tenaga pemasak atau tenaga pramusaji. Jadi silakan atau mungkin kebutuhan seorang nutritionist dietitian di ruang rawat inap cukup nggak sih sebetulnya gitu ya. Kita butuh tambahan tenaga atau tidak sih? Lakukan analisis. Kemudian dari hasil analisis sehingga kita bisa mengajukan misalnya kalau kurang penambahan tenaga nutritionist dietitian di ruang rawat inap misalnya. Jadi betul-betul kita harus tentukan dulu unit kerjanya gitu ya. Nah, tadi kan contohnya yang pramu masak yang saya katakan, tapi ini contoh di rumah sakit UGM ya, di instalasi gizinya itu jenis tenaga kerjanya dia ada dietitian, ada nutrisionis, kemudian ada pelaksana gizi yang basic pendidikannya D3, ada pramu masak, ada pramusaji, ada yang bekerja di administrasi dan pergudangan. Kita tentukan dulu misalnya tadi pramu masak, kita sudah tetapkan kita akan menghitung tenaga pemasak ya. Jadi eh, apapun nanti bisa gitu ya, apa yang mau dihitung tergantung tugasnya nanti apa yang mau dihitung ya. Termasuk nanti pada saat adik-adik praktek di rumah sakit ya semester depan
di manajemen gizi rumah sakitnya diminta untuk menganalisis tenaga kerja, ya tergantung di sana nanti Anda ditugaskan untuk menganalisis apa. Misalnya, oh dianalisis coba pramusajinya sebetulnya beban kerjanya seperti apa, analisis tenaganya sebetulnya cukup atau kurang. Nah, itu bisa saja ya. Nah, sekarang kalau kita sudah tetapkan pramu masak ya seperti yang tadi sudah saya katakan, kita harus perhatikan dulu sebetulnya kalau pramu masak itu tugasnya apa ya. Oh, ternyata banyak gitu ya. Nah, sekali lagi jenis tugas pramu masak di sini antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain bisa berbeda. Sehingga betul-betul Anda harus memahami kalau misalnya oh di rumah sakit A ini ternyata mulai dari persiapan pengolahan nasi sendiri, kemudian ada pengolahan nasi tim, ada pengolahan bubur, ada persiapan pengolahan bubur saring, kemudian ada persiapan pengolahan lauk nabati, lauk hewani, ya, ada persiapan pengolahan sayur sampai ke makanan cair, sonde, ya. Kemudian ada juga ternyata pramu masak yang khusus spesialis uji resep baru gitu. Jadi dia melakukan kajian-kajian kira-kira eh, membuat resep-resep baru. Nah, ini contoh di Rumah Sakit UGM yang saya katakan. Tapi karena saya dulu lama bekerja di Rumah Sakit Sarjito ya. Kalau di Rumah Sakit Sarjito itu kalau yang lauk nabati persiapan mulai dari lauk hewani, lauk nabati, sayur itu dibedakan karena ada dapur persiapan sendiri itu ada gitu ya. Kecuali kalau nasi kan nggak perlu persiapan ya. Artinya nasi langsung aja dimasak dari beras gitu, termasuk juga bubur. Tapi kalau misalnya sudah lauk hewani, nabati, sayur, kalau di Sarjito, itu dia punya dapur persiapan sendiri. Jadi dapur persiapan itu semua mempersiapkan lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, itu khusus dapur persiapan. Ya. Jadi dapur persiapan, ya, misalnya kalau telurnya itu misalnya harus di eh, dikupas ya, artinya ya setelah direbus dikupas ya itu disiapkan dulu. Misalnya sayur dipotong-potong dulu, buah dikupas dipotong, itu bagian bagian persiapan gitu. Karena dia punya istilahnya dapur pengolahan sendiri gitu. Jadi dapur pengolahan itu eh, ini khusus nanti mengolah makanan gitu ya. Khusus mengolah makanan. Jadi persiapan itu sudah disiapkan dia kalau Sarjito contohnya ya dia dari pagi hari itu sudah menyiapkan untuk yang makan makan siang juga sudah disiapkan semua oleh mereka. Jadi pada saat petugas datang untuk mas datang yang sore hari gitu untuk mengolah makanan sore hari, mereka sudah tidak motong-motong lagi tapi langsung kemudian mengolah ya. Nah, lain kalau rumah sakit UGM. Nah, kalau rumah sakit UGM ternyata dia persiapan dan pengolahan menjadi satu tugas ya. Jadi sekali lagi perhatikan uraian tugasnya ya. Apa uraian tugas di masing-masing tenaga tersebut. Baik, setelah kita analisis, oh ternyata banyak sekali gitu ya. Nah, oke kalau begitu kita hitung dulu ini. Langkah kedua, berapa sih? Karena kan kalau seperti ini waktu kerjanya semua sama ya. Misalnya sebagai ASN atau sebagai pegawai UGM misalnya ya, itu kan ada mengikuti aturan yang ada di aturan bahwa seminggu tuh harus kerja berapa jam. Itu kan ada aturannya. Yang dihitung itu demikian. Kenapa? Karena kan kita di sini bekerjanya shift ya. Jadi kalau bekerja shift itu kan nggak bisa misalnya bekerja hanya dari jam 7 sampai jam 2 atau sampai jam 4 hari Sabtu libur kan nggak bisa. Karena kalau pelayanan seperti ini kan berarti pelayanan yang setiap hari harus buka. Hari Sabtu juga harus buka, hari Minggu juga harus buka gitu ya. Sehingga menghitungnya tidak bisa hanya dilihat per hari. Tapi kita harus betul-betul melihat waktu kerja yang tersedia nanti dihitung dalam tahun. Nah, bagaimana? Kita harus hitung hari efektifnya dulu. Setahun itu ada 365 hari. Aturan cuti tahunan itu berapa hari? Kalau misalnya itu sebagai pegawai, entah itu pegawai swasta, pegawai negeri, tanyakan dulu aturannya. Kalau pegawai negeri jelas 12 hari, ya 2 minggu. Ya. Nah, tergantung kan, karena kalau misalnya yang 5 hari kerja, jadinya 10 hari. Kan demikian. Kemudian diperhatikan lagi, nah, harus lihat tanggalan ini. Ya, tanggalan di dalam setahun itu libur hari besar itu berapa hari? Ya. Atau lihat dari pemerintah dia mengeluarkan cutinya itu setahun itu berapa kali ada cuti bersama dan lain sebagainya. Harus dihitung termasuk juga data-data sebelumnya. Data sebelumnya kira-kira rata-rata kalau di instalasi gizi itu ternyata ada yang izin-izin sakit dalam dalam setahun itu rata-ratanya berapa. Itu harus dihitung karena betul-betul kita harus harus menghitung
berapa sih sebetulnya waktu kerja dalam setahun gitu. Kita hitung 365 hari setahun itu ya. Sehari Minggu kalau itu 6 hari kerja ada 52 minggu misalnya. So dihitung lagi. Kemudian dihitung lagi, oh cuti ada 12 hari. Oh ternyata ada aturan misalnya mereka harus mengikuti pelatihan dalam setahun itu berapa hari gitu ya. Kemudian libur nasional ada berapa hari. Nah, sehingga misalnya ini contohnya, oh dalam setahun ternyata kerjanya tinggal 260 hari. Nah, tentunya ini harus Anda hitung ya antara yang 5 hari kerja dengan yang 6 hari kerja. Itu tetap harus dihitung. Tapi intinya semua itu nanti kita lihat dalam 1 tahun. Ternyata bekerjanya itu menjadi tinggal berapa hari. Itu harus dihitung. Ya. Jadi ada contohnya nih, misalnya kalau yang 6 hari kerja, yang 5 hari kerja. Karena kan beda ya, kalau 5 hari kerja berarti seminggu liburnya 2 hari ya. Nah ini yang harus kita perhitungkan. Nah, setelah kita lihat jumlah hari kerja, kita harus melihat terkait dengan perhitungan waktu kerja setahunnya. Ya, ini agak rumit ya, tetapi bisa dihitung mudah ya, karena kita bisa melihat misalnya tadi yang sudah kita jabarkan di dalam grafik ya, hari kerjanya mau 5 hari kerja atau mau 6 hari kerja, itu kita bisa menghitung berapa hari tinggal sehari dalam setahun ya. Kemudian, oh liburnya cuti bersama 12 hari kerja itu hak pegawai ya. Macam-macam sih nanti kita bisa melihat aturan-aturan yang ada ya, libur nasionalnya itu berapa gitu. Libur nasional kan ada ya Idul Fitri, Natal, macam-macam ya. Dalam setahun kita lihat libur bersamanya ada berapa. Kemudian tadi saya katakan data rata-rata absensi ternyata berapa gitu. Nah, sekarang kita lihat peraturan presiden. Ternyata dalam 1 minggu seorang pegawai itu harus bekerja 37,5 jam per minggu. Nah, ini juga aturan ini berarti kan. Berarti kalau seperti ini, ini adalah 37,5 jam per minggu ini. Nanti tentunya bisa kita terapkan kalau dia 5 hari kerja itu seperti apa, yang 6 hari kerja seperti apa. Karena intinya dalam seminggu bekerjanya 37,5 jam. Ya, ini harus kita perhatikan betul ya. Jadi kalau misalnya yang 6 hari kerja mungkin pulangnya nggak sampai jam 4 gitu. Ya pulangnya mungkin jam setengah 3, dihitung aja seharinya berapa jam. Jumat pulangnya juga mungkin cepat gitu. Tapi kalau yang 5 hari kerja ya pulangnya misalnya jam 4. Nah, ini semua harus dihitung. Yang penting dalam seminggu 37,5 jam. Dan kita juga harus melihat di sini ada dari Permendagri ya terkait jam kerja efektif itu ternyata di 70% ya 26 jam. Sehingga nanti Anda bisa lihat di sini bagaimana kita bisa menghitung sebetulnya berapa waktu kerja yang tersedia dalam setahun, dalam hari, kemudian dikalikan menjadi jam ya, dijadikan menjadi jam. Itu yang harus Anda hitung nanti ya. Anda bisa lihat contohnya nanti di sini, cara-cara perhitungannya, bagaimana kita bisa menghitung eh, apa waktu kerja di dalam per hari. Kalau yang 5 hari kerja, ya berapa jam per hari, kemudian yang 6 hari kerja berapa jam per hari, itu ada semua di sini ya. Jadi waktu kerja tersedia itu adalah waktu kerja total, kemudian dikurangi dengan waktu-waktu yang ada di sini. Sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulannya di sini ya, setelah kita bisa mendapatkan jam, 1 jam itu 60 menit, kemudian kita sesuaikan lagi, ini dibulatkan ya, dibulatkan supaya mudah nanti di dalam perhitungan 1.200 sehingga dikali 6. Oh ternyata dalam setahun di pegawai tersebut harus bekerja 72.000 menit per tahun. Kenapa harus dibuat di dalam menit? Karena nanti di dalam kita menghitung standar beban kerja, ya, dalam menghitung standar beban kerja itu hitungannya menggunakan menit kan. Seperti misalnya berapa lama sih mengukur antropometri misalnya, mengukur berat badan itu berapa lama. Nah, kalau tidak dijadikan menit kan susah kalau pakai jam. Masa 1/4 jam, 1/10 jam kan susah. Jadi itu dijadikan menit supaya nanti pada saat menghitung standar beban kerja memang hitungannya semuanya sudah dalam menit ya. Karena kan paling enggak yang tercepat itu nanti ya bisa 1 menit misalnya. Jadi entah itu mengukur berat badan, tinggi badan, antropometri yang lain, atau edukasi, konseling ya, memotong-motong dan lain sebagainya itu kita pakai standar ukurannya pakai menit.
Sehingga di sini kita tetapkan dulu ya setelah tadi kita lihat setahun ada 365 hari, kemudian dikurangin dari waktu libur, cuti ya, segala hal yang bisa kita kurangi termasuk juga aturan dari jam kerja efektifnya sehingga bisa kita dapatkan setahun itu 72.000 menit ya dalam per tahun. Baik, kita sudah masuk ke tahapan yang berikutnya. Jadi setelah kita tetapkan mana sih bagian yang harus kita hitung, ya sudah kita tetapkan tadi, oh bagian pemasak ya. Kemudian kita hitung berapa sih jam kerja dalam setahun, kemudian dijadikan dalam menit. Sudah kita tentukan, oh berapa menit ya dalam setahun. Nah, kemudian kita tentukan lagi komponen beban kerja. Nah, ini yang tentunya tidak mudah ya, karena ini harus observasi kalau datanya belum ada. Nah, itu yang harus kita kita lihat ya. Sebentar. Ya, jadi kalau kita lihat di sini gitu ya, eh, kita harus menetapkan komponen beban kerja di sini. Tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi kita harus melihat waktu itu pada orang yang terlatih, bermotivasi baik dari satu kategori tenaga gitu. Jadi kalau kita mau melihat pemasak misalnya, kita mau melihat nih berapa lama dia waktu untuk memotong misalnya mengiris 100 potong daging misalnya. Kan kita harus melihat ukuran waktunya gitu ya. Kenapa? Karena nanti kita bisa melihat kalau dia harus masak untuk sekian pasien, dia mulai dari memotongnya berapa lamanya, kemudian mempersiapkan berapa lama, sehingga itu harus diobservasi kalau datanya nggak ada. Nah, itu eh, artinya begini, di dalam tutorial itu mudah. Kenapa? Karena data-datanya itu sudah ada. Anda hanya bermain, masukin Excel, nanti bisa keluar. Tapi dalam realita di lapangan, besok pada saat Anda diminta untuk melakukan analisis beban kerja, itu nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena Anda harus melakukan observasi untuk mendapatkan berapa waktu yang dibutuhkan. Ya, itu yang harus Anda pahami. Karena kadang-kadang kok kayaknya gampang sih ngitung ya. Anda besok gampang tutorial karena datanya sudah ada semua. Kan kita nggak ada observasi di lapangan. Tapi pada saat Anda praktek nanti mendapatkan tugas, misalnya menghitung kebutuhan tenaga pramusaji, Anda kan harus bisa menghitung ya berapa lama dia berjalan dari bagian dapur ke ruang rawat inap sampai kemudian dia menyajikan makanan pasien untuk 30 pasien, berapa waktu yang dibutuhkan, kan Anda nggak bisa ngarang. Anda harus observasi. Nah, itu yang harus dipahami bahwa menetapkan beban kerja itu memang harus diobservasi ya dengan melihat karena tidak semua datanya ada kecuali kalau kalau misalnya standar yang baik misalnya memberikan konseling gizi itu adalah di 30 menit misalnya. Anda bisa menggunakan standar itu gitu ya. Jadi orang yang misalnya hanya ngasih konseling hanya 5 menit ya berarti itu sebetulnya tidak termenuhi standar. Jadi memang harus ada norma waktu ya. Ini harus perhatikan tadi ya, tadi jenis tugas kegiatannya apa, produk yang dihasilkan. Nah, ini yang betul-betul supaya mendapatkan data yang akurat ya. Dari mana? Dari SDM dengan etos kerja yang baik. Nah, kalau Anda mengamati di sini ada orang yang bekerjanya lambat gitu ya, yang tadi saya katakan, waktunya menjadi lebih lama sehingga tenaga yang dibutuhkan menjadi lebih banyak. Ya. Nah, memang pada saat melakukan observasi itu harus diidentifikasi dulu tadi jenis tenaga yang akan dihitung, kemudian dia shift atau tidak. Taruhlah kita di sini menghitung tenaga pemasak. Berarti kalau menghitung tenaga pemasak, eh, kalau di rumah sakit itu ada makan pagi, ada makan siang, makan malam. Nggak mungkin seorang tenaga pemasak itu bekerja untuk memasak makan pagi, makan siang, makan malam. Nggak mungkin. Sehingga pasti ada shift di situ. Ya. Bisa jadi tergantung nanti rumah sakitnya menerapkan apa. Tapi sebagian besar kalau instalasi gizi itu dia nggak sampai shift malam ya. Jadi istilahnya mereka ada shift subuh ya. Shift subuh itu dia menyiapkan makan pagi. Tergantung sih kalau ada rumah sakit yang memasukkan shift malam, berarti yang petugas malam itu yang menyiapkan untuk makan pagi. Kenapa? Karena makan pagi itu kan harus sudah disajikan jam 6 pagi. Nggak mungkin petugasnya datang jam 7 kan nggak mungkin ya. Jadi ada yang memang shiftnya itu yang subuh gitu ya. Saya ingat dulu bekerja di Rumah Sakit Sarjito,
sebagai seorang ahli gizi karena kita harus mengawasi juga gitu ya, walaupun kita tidak memasak tapi harus mengawasi. Ya saya juga dapat kebagian shift subuh ya. Tidak setiap hari, tapi ada jadwal dalam sebulan itu yang jadwal saya tuh subuh. Kenapa? Karena harus menjadi pengawas, ya, pengawas untuk penyelenggaraan makan di pagi hari itu. Jadi memang ada yang subuh. Kemudian yang subuh itu berarti untuk makan pagi. Nanti petugas makan pagi, petugas pagi untuk menyajikan yang makan siang. Nanti petugas yang sore yang menyajikan yang makan sore. Jadi setiap kali waktu makan itu ada petugasnya, ya. Nah, ini eh, kalau begitu bagaimana? Apakah sama nggak kira-kira observasi yang, nah kalau lebih baik harus diobservasi semuanya. Bagaimana? Kalau yang shift subuh seperti apa, yang shift pagi seperti apa, shift sore seperti apa? Karena bisa jadi mungkin ini ada perbedaan ya, perbedaan dalam waktunya gitu. Karena kita tahu misalnya kalau misalnya yang petugas tugas yang menunya misalnya kan dilihat ini, oh ternyata yang komplek itu kalau makan siang gitu, sehingga mungkin lebih lama. Tapi kalau misalnya yang makan pagi ya karena memang harus segera disiapkan, mungkin tidak sampai menunya tidak kompleks misalnya, ya itu tergantung. Tapi nanti harus intinya harus diawasi, ya. Tadi berdasarkan jenis tugasnya, kemudian shiftnya, tugas pokoknya, ya itu harus diperhatikan. Nah, ternyata di sini contohnya misalnya, ya. Nah, sekali lagi saya tekankan, pada saat kita latihan tutorial, ini hal yang mudah. Kenapa? Karena sudah ditulis semuanya, datanya ada. Anda hanya tinggal menghitung, mengalihkan, itu kan nggak susah. Tapi pada saat realita nanti ada diminta menganalisis, Anda harus betul-betul menanyakan uraian tugasnya apa, mulai dia datang sampai dia pulang. Contohnya, persiapan pengolahan lauk nabati, itu ternyata ada petugasnya sendiri, ya. Jadi mulai dari menyiapkan tempat, menyiapkan alat, menyiapkan bumbu, karena ternyata di sini ya uraian tugasnya mulai dari persiapan pengolahan sendiri. Saya, saya sampaikan lagi di tempat lain bisa jadi berbeda. Saya contohkan ya di Sarjito yang pernah pengalaman saya di sana, itu ada lagi petugas bumbu itu ada sendiri, nggak dimasukkan di dalam bagian di sini gitu ya. Jadi ada tuh petugas bumbu yang dianya tuh bikin hari ini menunya apa saja, bikin bumbu sayur lodeh, bumbu sayur asem, kemudian nanti dagingnya di bumbu apa, itu dia bikin sendiri. Jadi berapa bawang merah, bawang putih segala macam itu ada petugas standar, petugas untuk bumbu sendiri ada. Nah, tapi kalau ini ternyata enggak. Jadi ini dia menyiapkan sendiri, mulai dari alatnya, tempatnya, bumbunya, kemudian menyiapkan bahan lauk nabatinya, dipotong-potong, dicuci gitu ya kalau memang harus bahan kalau memang nanti harus dengan pencucian, kemudian dimasak, kemudian masukkan ke dalam tempat untuk pembagian, dia harus cuci alat, bersihkan tempat. Nah, itu harus di list semua pekerjaannya, ya. Semua di list kerjaannya dan diamati, tadi saya katakan diobservasi berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk semua kegiatan tersebut. Ini hitungannya menit, makanya saya katakan ini harus dihitung dalam menit gitu. Nah, kalau misalnya waktunya harus dihitung karena kita hitungnya ini setahun ya. Hitungnya setahun, berarti kita harus melihat setahun ada 365 hari. Nah, inilah pekerjaan yang tidak ada hari liburnya karena namanya orang makan di rumah sakit setiap hari pasti ada. Jadi kita standarnya 365 hari. Kalau waktunya 2 menit ya 730 menit gitu ya. Itu harus diperhitungkan. Yang lama kan memasak di sini, ya. Nah, produknya apa? Lok nabati, ya. Nah, kemudian dicek nih. eh, Nah, lauk nabati itu harus disajikan selama berapa banyak? Oh, ternyata standarnya lauk nabati itu sehari diberikan 3 kali. Makan pagi ada lauk nabatinya, makan siang ada lauk nabatinya, makan malam ada lauk nabatinya, sehingga produk per tahunnya itu sama 1095 semua, ya. Karena harus harus apa? eh, Penyajiannya adalah 3 kali sehari. Jadi nggak ada tuh makan pagi nggak pakai lauk nabati misalnya. Oh, kalau begitu dia tidak perlu menyiapkan tempat, cukup dikali dua saja untuk yang. Nah, tapi enggak ternyata lauk nabati pagi siang sore dapat. Jadi dia harus dikalikan 3 ya. Jadi 365 dikali 3 jadi 1095. Ini adalah contohnya ya. Bagaimana satu, oh mohon maaf ini salah ya. Judulnya pramusaji tapi isinya pemasak. Oh, maaf belum saya robah. Ya, ini ya eh, contohnya. Baik. Nah, sekarang tadi kita sudah menghitung. Nah, yang keempat nih, kita hitung standar beban kerjanya. Bagaimana cara menghitung standar beban kerja?
Jadi menghitung standar beban kerja ini kita lihat volumenya ya, kuantitas beban kerja setahun, kemudian kita lihat waktu kerja tadi yang tersisa setahun kan kita sudah tahu ya 72.000 kan tadi ya waktu kerja dalam setahun. Nah, kemudian satuan waktu kegiatan per menit. Nah, ini ini yang harus kita lihat. Nah, sehingga kita tinggal menghitung di sini ya. Apa saja nanti di dalam perhitungannya akan kelihatan nih menghitung standar beban kerjanya. Akan kelihatan tadi ya. Misalnya dari menyiapkan tempat gitu, eh, kan waktunya kan setahun 72.000 ya. Langsung dibagi 72.000 dibagi dua ya. Ya langsung akan kelihatan. Ya 72.000 dibagi tiga ya. Itu akan kelihatan. Jadi ini yang dimaksud sebagai standar beban kerja. Ya, jadi itu yang harus dilakukan. Kemudian setelah kita menghitung standar beban kerja untuk semuanya, ya, barulah kemudian kita akan menetapkan standar tugas penunjang. Nah, ini hal yang di luar ya, di luar yang tadi kita sudah sebutkan. Jadi ini adalah eh, kita ingin mengetahui sebetulnya ada tugas-tugas penunjang apa sih di setiap kategori tersebut. Jadi SDM ini kan meliputi kegiatan dan juga penyelesaian terhadap waktu tersebut, ada yang terkait langsung, ada yang tidak terkait langsung, ya. Jadi kalau kita melihat di sini misalnya apa sih kegiatan-kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kegiatan pokok, ya. Frekuensi tiap kantor kegiatan itu bisa bermacam-macam. Nah, kalau kita lihat tadi di kegiatan tadi itu kan misalnya, oh ternyata tidak ada rapat misalnya untuk penyusunan menu misalnya, padahal dia kadang-kadang diundang juga gitu ya untuk evaluasi menu dan lain sebagainya. Karena kalau kita lihat dari kegiatan yang kita tulis di sini, ini kan semuanya kegiatan yang betul-betul terkait dengan kegiatan pokok, mulai dia datang, nyiapin tempat, alat, bumbu, sampai kemudian dia membersihkan tempatnya itu kembali. Di luar itu kan pasti ada kegiatan koordinasi, ada kegiatan dia harus rapat evaluasi menu misalnya yang dia harus tahu oh hari ini ada masukan terkait dengan menu kan dia yang masak tempe tahu ini kan dia yang masak ya mulai dari menyiapkan sampai ke pemasakannya sehingga ada kegiatan-kegiatan penunjang ya yang tidak tertulis di dalam kegiatan pokok nah ini harus kita tetapkan standar tugas penunjangnya harus diperhitungkan juga karena kan dia juga bekerja di dalam waktu yang 72.000 menit itu ya kita harus tetapkan rata-rata kegiatan penunjang per tahunnya berapa. Tadi dibagi waktu yang tersedia dalam setahun yang 72.000. Jadi faktor tugas penunjang ini kegiatan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan pada pasien, tetapi memang masih menunjang ya, menunjang tadi untuk ada evaluasi dan lain sebagainya itu tentu ada rapat rutin misalnya ya, atau ada istilahnya kalau kita di pelayanan itu kadang-kadang ada kurve besar, jadi pembersihan semua bersama-sama misalnya dalam sebulan sekali dan lain sebagainya. Itu kan kegiatan-kegiatan yang juga menunjang tapi tidak terkait langsung dengan pekerjaannya dia yang tadi mulai dia datang sampai pulang. Kalau kita menggunakan persentase jam kerja, misalnya di sini, oh ada kegiatan penunjang 20% misalnya tadi untuk kegiatan administrasi yang saya katakan. Karena kan dia pasti ada kegiatan pencatatan ya. Dia harus melakukan pencatatan, misalnya ada sekian, eh, dia mengambil tempe berapa, kemudian berapa potong, ya itu kan semua harus ada laporan-laporan administrasi yang harus dia laporkan, termasuk evaluasi menu misalnya ya, rapat-rapat terkait dengan apa evaluasi mutu makanan, kan mereka pasti akan terlibat. Jadi ini masuk di dalam kegiatan penunjang yang tidak ada di dalam uraian secara detail dari kegiatan pokok yang sudah kami jelaskan tadi. Ya, itu yang harus diperhatikan. Kemudian, nah ini ya contohnya misalnya yang tadi saya bilang nih, oh bongkar gudang. Nah, ya kan, jadi kan misalnya dia harus dirapikan semuanya misalnya. Tadi rapat rutin tadi kan, koordinasi tim menu misalnya saya juga sudah jelaskan tadi. Itu kan pasti ada karena kan nggak mungkin dia datang hanya melakukan aktivitas itu saja kan pasti dari oh ada ternyata ada evaluasi dari pasien ini misalnya makanannya misalnya hambar tahunya tempenya atau seperti apa nah semuanya kan itu harus dibahas nggak hanya tahu tempe tapi semua secara keseluruhan tapi paling tidak mereka pasti ada evaluasi terkait dengan penyusunan menu atau di dalam evaluasi rutin ini pasti ada ya ini bisa dihitung nanti di dalam setahun ya, berapa yang dia kerjakan. Kalau misalnya, oh ternyata kegiatan bongkar itu sejam,
ya 1 jam atau 60 menit sebulan. Jadi sebulan itu dia 1 jam untuk bongkar gudang. Sehingga kalau setahun berapa ya langsung aja 60 dikali 12 kan demikian ya. Kemudian waktu dibutuhkan setahun berapa? 72.000 ya. Tadi kita ingat semua ini 72.000 sehingga kemudian FTP-nya ya nanti dibagi kan, dibagi ya untuk ini. Itu 120, 72.000 jadi itu yang kita gunakan. Ya, jadi semuanya ini semua nanti kita bisa hitung ya, ada berapa, semuanya harus dihitung gitu, semua kegiatannya ini yang bisa kita gunakan ya. Nanti ini menjadi dasar untuk menghitung secara total juga ya, berapa sih sebetulnya kebutuhan tenaga yang dibutuhkan. Nah, sehingga dari sini kita bisa langsung menghitung tadi setelah kita menghitung berapa sih waktu setahunnya, berapa sih waktu kegiatan per menitnya, berapa standar beban kerjanya, ada standar penunjang yang harus dipertimbangkan, sehingga kita bisa menghitung kebutuhan tenaganya jadi berapa, gitu ya. Ini kebutuhan tenaga itu, ini contohnya misalnya dietitian, kalau tadi pramu masak ya pramu masak ya, ini agak contohnya nggak ini ya contoh lain lagi, tapi istilahnya kan bisa dihitung aja, ada bisa menghitung dietitian, bisa menghitung pramusaji, bisa menghitung pramu masak ya. Jadi indeks tugasnya dikali dengan standar tugas penunjangnya. Nah, ini yang nanti tentunya kita bisa lihat. Contohnya ini tadi ya. Contohnya tadi kembali lagi tadi yang kita lihat di sini ya. Mulai dari persiapan pengolahan nabati, mulai dari menyiapkan tempat sampai membersihkan tempat. Cakupannya kan tadi saya menjelaskan ya. Cakupannya itu yang dimaksud cakupan itu adalah dalam setahun sebetulnya kegiatan itu dia harus berapa kali. Gitu. Ya, itu cakupannya. Jadi kalau misalnya kita lihat kan di sini eh, memasak untuk lauk nabati itu sehari 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam. Jadi cakupan dalam setahun itu 3 dikali 365, 1095. Nah, tentunya nanti Anda juga akan berbeda pada saat kegiatannya berbeda. Contoh sederhana misalnya, kalau itu nutritionist dietitian, mengukur antropometri, ya mengukur berat badan atau memberikan edukasi lah, memberikan konseling gizi. Ya, cakupannya berapa? Harus ada cakupannya dulu. Standar-standar setahun itu harus berapa target konseling yang harus dilakukan. Nah, kalau misalnya standarnya ternyata semua pasien harus diberikan edukasi, konseling, ya tinggal dilihat aja data dalam setahun terakhir itu ada berapa pasien dalam setahun di rumah sakit tersebut. Nah, itulah jumlah cakupan itu yang dimasukkan. Ya. Nah, itu tentunya berbeda, saya katakan sekali lagi, berbeda nanti antara satu kegiatan dengan kegiatan lain di dalam menentukan cakupan. Tapi pada kasus ini, karena ini masak lauk nabati, ya, yang sehari itu 3 kali dia harus masak, sehingga cakupannya 1095, karena kegiatannya menjadi 3 kali sehari. Ya. Standar beban kerja tadi sudah dihitung, ya, standar beban kerjanya tadi di setiap kegiatan. Nah, barulah kita bisa melihat indeks jenis kegiatannya. Ya. Nah, ini yang kita bisa melihat dari indeks kegiatannya ya dan bisa diperhitungkan di sini ya. Nah, dari sini ya, dari sini dibagi ya antara cakupan dengan standar beban kerjanya. Nah, kemudian dimasukkan. Nah, kemudian nanti dijumlah. Nah, sebetulnya kalau kita melihat berapa sih kebutuhan tenaga pemasak khususnya untuk pemasak yang tadi kita bicara nabati ya. Nabati kan di 2,6. Nah, ini 2,6 ini. Jumlahnya adalah 2,6. Jadi ya kalau orang yang nggak bisa di 2,6 ya, orang itu jadi 3 kan, nggak bisa diparok soalnya. Jadi kalau kita melihat spesifik hanya dalam satu kegiatan, jenis kegiatan saja, oh ternyata di Rumah Sakit UGM untuk pemasakan lauk nabati dengan kegiatan ini semua, dan dia harus menyajikan sehari 3 kali, dibutuhkan tenaga 3 orang. Itu. Ya, nah kalau ini contohnya setelah masing-masing semua dihitung ya. Log nabati tadi 2,6 yang lain-lain dihitung sehingga kita bisa menghitung total berapa sih jumlah pramu masak untuk semua kegiatan yang tadi sudah kita sampaikan. Ya, tapi tadi kita mencontohkan hanya satu yaitu yang log nabati yang 2,6 ya. Dan karena ini yang harus diperhitungkan.
Nah, kalau misalnya kita tadi berbicara terkait dengan standar tugas penunjang ya. Nah, tugas penunjang ini memang dihitung nanti secara keseluruhan ya, secara keseluruhan ya, sehingga perlu dipertimbangkan tambahannya dengan ada kegiatan-kegiatan yang lain harusnya 13 kemudian tambah menjadi 14. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya izin bertanya, Prof. Iya, iya. Suaranya kurang jelas, Dek. Bisa lebih dijelaskan? Kalau sekarang bagaimana, Prof? Yes. Ya, sudah, silakan. Kalau dalam kejadian luar biasa seperti pandemi COVID kemarin itu Mm. terkait analisis beban kerjanya, itu kan mungkin pasien memenuhi rumah sakit dan juga ada beberapa dari petugas rumah sakit sendiri yang terdampak. Nah, itu bagaimana, Prof, terkait perhitungan beban kerjanya? Apakah ada perubahan atau tetap memakai standar yang sama? Ya, baik ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi memang saya mengatakan tadi memang ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan harus dilakukan kajian ulang, harus dilakukan analisis ulang ya, sehingga kemudian kita bisa melihat sebetulnya semua kegiatan yang dilakukan itu bisa dilakukan, tapi dibutuhkan berapa tenaga. Ya memang kalau kita melihat dalam kondisi COVID yang kemarin itu jelas memang secara perhitungan itu sebetulnya memang pastinya akan ada perubahan ya, ada beberapa perubahan yang ada. Apakah memang dari segi jumlah pasiennya, kan ini nanti dasarnya adalah ke jumlah pasien ya. Hanya kalau misalnya yang membedakan gini deh, yang membedakan itu adalah ini kalau kita bicara dari konteks tenaga pemasak yang kita bicarakan ya. Kalau dari tenaga pemasak kan masak untuk 100 dengan 150 pasien ya misalnya. Kalau dia masak tahu atau tempe itu kan kalau di dalam pemasakannya itu kan pada akhirnya sama ya karena dia masuk ke tempat pemasakan dengan waktu pemasakan yang sama. Sehingga kalau seperti itu tidak begitu kelihatan ya, tidak begitu terlihat kecuali nanti mungkin kalau dari unsur persiapannya menjadi lebih lama karena kan dia harus memotong-motongnya lebih banyak misalnya dan lain sebagainya. Sehingga memang ada hal-hal yang pasti akan berdampak atau mungkin pelayanannya juga mungkin dibedakan gitu ya karena misalnya eh, ya ini kalau kita lihat kan kemarin terkait dengan COVID itu kan ada keterbatasan terkait dengan jumlah yang harus masuk atau mungkin ada yang harus mereka dikarantina harus mereka kemudian tidak boleh masuk kerja dulu sehingga kan pasti akan berdampak terhadap jumlah pegawai itu pasti ya kemarin itu sehingga ada yang harusnya biasanya misalnya yang masuk 10 ini menjadi hanya 7 dan lain sebagainya. Dan itu pasti nanti akan berdampak di dalam pelayanannya di sini. Tetapi kan upayanya itu banyak ya. Satu, kita bisa misalnya menyederhanakan ya, menyederhanakannya. Oh, makanan selingannya sudah ini yang tadinya masak-masak segala macam, kita bisa pesan misalnya untuk makanan-makanan untuk makanan selingan misalnya yang tadinya semua masak sendiri kemudian itu sudah dipesankan dan lain sebagainya. Kalau untuk dari sisi nutritionist dietitiannya ya jelas dia akan berdampak karena kan dia tidak bisa langsung ya ke pasien apalagi pasien-pasien yang khusus yang memang sudah dengan yang infeksi itu kan memang betul-betul dibatasi ya di dalam kita memberikan pelayanan dan lain sebagainya. Kalau dari sisi perhitungan harusnya itu dihitung ulang, tetapi karena kemarin kan kondisinya di situ kan memang kita tetap menggunakan tenaga yang ada, tetapi tenaga yang ada itu kan mungkin tidak 100% bisa masuk ya, karena misalnya untuk aturan-aturan kemarin ada yang memang harus ya kalau tenaga seperti ini nggak bisa mereka kerja di rumah ya, tetapi kan tetap harus diperhitungkan. Ya contohnya saja kemarin yang dari sisi mahasiswa pada saat kita COVID tersebut kan kita waktu jam kerjanya juga harus dikurangi supaya dia tidak terlalu lama terpapar dengan pasien. Tetap ada dampaknya. Tapi kalau dari sisi perhitungan karena ini adalah kondisi darurat yang kemudian kita tidak menghitung ulang seperti yang sedetail tadi itu ya, tetapi dengan jumlah tenaga yang ada dan kita tidak tinggal bisa menghitungnya misalnya oh ternyata ada beberapa yang memang pasti tidak bisa masuk semua, sehingga yang tadinya harusnya segini menjadi sekian, sehingga kemudian tadi apakah dari sisi jenis menunya atau dari sisi makanannya itu nanti harus kita sesuaikan lagi ya untuk menu-menu yang ada, atau mungkin nanti ada beberapa yang memang harus dipesankan dan lain sebagainya. Seperti itu mungkin, Mas. Baik, terima kasih, Prof. Ya.
Nah, ini Anda bisa melihat contoh di sini ya. Jadi kalau kita melihat sebetulnya kan eh, kalau misalnya tenaganya Anda kan nanti diminta untuk menghitung berapa tenaganya dan kemudian berapa sebetulnya yang perhitungan gitu ya. Misalnya di suatu suatu pelayanan ada dietitian 6. Ternyata yang dibutuhkan itu 8. Ya, jadi dari hasil wisen Anda, ya dari hasil perhitungan, Anda ternyata menghitung itu, oh dietitian itu harusnya butuhnya 8, tapi ternyata di rumah sakit tersebut hanya ada 6. Jadi wisennya kan 75%, karena 6 dibagi 8, ya. Jadi artinya kalau wisennya hanya 75%, berarti kan ada kekurangan 25% dari standar yang harus dicapai, gitu ya. Atau mungkin kebalikannya, Anda menghitung dietesnya 10, tapi ternyata bukan menghitung, ternyata di suatu pelayanan dietesnya ada 10, tapi ternyata yang dibutuhkan itu hanya 8. Berarti kan kelebihan, ya. Kelebihan. Jadi ada 25% kelebihan. Kalau seperti ini bagaimana gitu? Apakah kemudian kalau kurang, aduh, mau minta tenaga kan nggak bisa langsung secara otomatis. Atau kalau kelebihan itu seperti apa gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sini sebetulnya ada hal-hal yang memang bagaimana ternyata bisa bisa berjalan gitu. Ternyata setelah dievaluasi lagi kenapa bisa berjalan, ternyata ada beberapa kegiatan gitu ya, ada beberapa kegiatan yang memang ini disupport dari petugas yang lain misalnya. Atau misalnya kalau ini kelebihan, bagaimana? Oh ternyata dietitian itu juga karena kelebihan sehingga kemudian yang harusnya tidak ikut membantu misalnya di dalam proses pemasakan makanan gitu ya. Apalagi kemarin pada beberapa kondisi, saya ingat kondisi yang saya pernah alami juga pada saat kondisi apa gempa ya gempa di Jogja itu kan kita pasiennya langsung banyak sekali kemudian kita harus memberikan pelayanan makan yang banyak sekali termasuk untuk petugas dan lain sebagainya. Nah, itu kita semua turun gitu ya walaupun kita dietitian ya kita ikut ngupasin telur, ikut bungkusin makan dan lain sebagainya. Jadi bisa saling melengkapinya di situ gitu. Ternyata kelebihan tapi ternyata kemudian apa yang ternyata oh mereka mesti ada kegiatan-kegiatan di luar kegiatan pokok yang dia kerjakan gitu. Jadi itu yang bisa saling melengkapi sehingga kemudian kegiatannya bisa berjalan ya. Jadi apa sih yang kira-kira yang paling menjadi hal yang menjadi permasalahan gitu ya. Nah, kita harus selalu mengkaitkan dengan standar kinerja yang diharapkan. Itu yang harus kita kaji. Bahwa seorang standar misalnya dietitian itu harus melakukan sehari itu misalnya minimal 2 pasien misalnya. Melakukan NCP misalnya. Itu kan standar-standar yang harus kita pakai. Targetnya memang tidak boleh terlalu tinggi ya dari itu nanti akan sulit sekali juga. Tetapi ya tadi dari aspek kewajaran yang harus diperhitungkan. Nah, memang dengan metode Wizen ini ya kita memang mempunyai banyak kelebihan ya. Karena ini memang lebih mudah dilaksanakan, hanya memang harus harus betul-betul jeli ya dan kita harus selalu mengevaluasi. Tapi tadi betul sekali kalau dalam kondisi-kondisi darurat memang itu harus dianalisis kembali. Ada beberapa kegiatan mungkin yang itu kemudian oh ini tidak perlu dilakukan. Oh ini kemudian nanti diganti. Nah, itu yang harus ada penyesuaian ya. Semua semua bisa dihitung dengan metode Wizen karena hasilnya nanti bisa realistis ya di dalam kita menghitung anggaran khususnya ya untuk tenaga dan lain sebagainya. Hanya kelemahannya memang, nah ini input data yang diperlukan bagi prosedur perhitungan dari rekapitulasi kegiatan rutin ya. Jadi kelengkapan pencatatan data, kerapian menyimpan data mutlak harus diperhatikan. Berapa sih sebetulnya data rata-rata setahun itu tenaga yang izin, entah itu izin sakit, absen, dan itu kan pasti ada ya. Di luar cuti itu pasti ada hal seperti itu. Itu harus ada jelas datanya. Kemudian tadi data-data yang memang target-target atau data pasien ada berapa jumlahnya, berapa yang harus diberikan konseling dan lain sebagainya, itu semua juga harus terekam dengan baik ya. Sehingga kalau misalnya tidak terekam ya kita agak kesulitan ya di dalam kita menghitungnya. Ya, yang jelas ini bisa dipakai untuk alokasi tenaga, untuk perencanaan tenaga berikutnya ya. Itu bisa bisa sangat-sangat bisa digunakan. Baik, ada lagi pertanyaan sampai di sini? Baik, Belum ada, kalau Prof. tidak ada, ya silakan. Oh, nggak ada.
Baik, kalau tidak ini saya lanjutkan. Ini nanti juga menjadi salah satu contoh untuk tutorial ya, menganalisis beban kerja dari Permenkes. Tapi kalau ini mungkin nanti agak tidak sesulit tadi ya kalau kita jelaskan yang ada di sebelumnya, karena Anda tidak harus melakukan observasi secara detail karena data-datanya itu sudah ada ya. Hanya memang harus dibutuhkan data-data tak sama ya, tugas, fungsi pokok, peranan unitnya, outputnya apa, misalnya outputnya sehari harus memproduksi makanan berapa dan lain sebagainya, SOP-nya, ya itu semuanya harus ada. Nah, di sini memang sudah disiapkan beberapa formulir ya, nanti Anda tinggal memasukkan saja data-datanya dalam formulir tersebut. Jadi formulir 6 untuk menghitung beban bobot kerja, formulir 7 untuk menghitung jumlah kebutuhan, nanti ada efektivitas, efisiensi jabatan. Ini semua nanti data-datanya ada, nanti Anda tinggal bisa memasukkan di dalam data kasus ya. Jadi menghitung jumlah kebutuhan tenaga itu nanti dilihat dari beban bobot kerja dibagi dengan jam kerja efektifnya ya. Itu yang nanti akan digunakan gitu. Kemudian nanti ada prestasi kerja juga dilihat gitu ya, ada prestasi kerja jabatan, ada prestasi kerja unit ya. Ini juga nanti akan dilihat, datanya juga ada. Bagaimana efisiensi jabatannya itu juga bisa diperhitungkan. Ya, ini contoh-contohnya nanti kalau misalnya hasilnya sudah keluar ya, perhitungannya misalnya efisiensi jabatan itu kan jumlah beban dibagi dengan jumlah pemangku jabatan jam kerja efektif. Kemudian nanti hasilnya dilihat, dia masuk dalam angkanya berapa. Kalau di atas satu berarti memang terkait dengan efisiensi jabatannya di sini adalah baik ya. Kalau misalnya sampai di bawah setengah ya berarti dia kurang. Ini yang nanti bisa melihat prestasi kerja jabatan. Ada indikator-indikator yang bisa dilihat karena kalau kita melihat misalnya di satu rumah sakit sekarang ini salah satunya yang tentunya menjadi dasar untuk pertimbangan dari remunerasi untuk pegawai ya yang bisa dihitung dari sini. Termasuk juga efisiensi unit ya. Prestasi kerja unit itu juga dilihat ya. Kalau tadi kan jabatan secara pimpinannya, tapi ini secara unit juga akan dilihat gitu ya. Jumlah beban bobot kerja jabatannya gimana, termasuk jumlah pegawai unitnya seperti apa, sehingga nanti bisa diperhitungkan bagaimana prestasi dari unit tersebut, dia baik atau tidak gitu. Jadi memang kalau kita menghitung dengan cara seperti ini, yang salah satunya sebagai dasar untuk remunerasi dari pegawai, unit itu menjadi penting juga gitu. Kalau unitnya misalnya instalasi gizi ternyata hasilnya baik, ya itu juga pasti akan berpengaruh ya terhadap keseluruhan karena juga dihitung ya bagaimana prestasi kerja unit diperoleh dari capaian standar pelayanan minimalnya. Ini yang tentunya ada standar-standarnya ya di setiap rumah sakit dan rumusnya ini ada bisa dihitung dari sini. Sehingga nanti bisa disimpulkan juga ya tadi dari prestasi kerja pimpinannya, kemudian dari prestasi kerja unitnya itu juga bisa dilihat ya. Nah, ini hanya tahap klarifikasi ya. Apakah dilakukan pada saat pengumpulan data. Nah, kemudian ini baru penetapan penggunaan hasil analisis beban kerjanya. Jadi ini nanti sih sebetulnya Anda tinggal diberikan dengan data-datanya, nanti Anda bisa menyimpulkan dari data-data yang kita berikan bagaimana tadi efisiensi terkait dengan unit kerjanya dari pimpinannya itu bisa dilihat. Baik, ada lagi yang akan ditanyakan? Silakan. Masih ada? Dari saya belum ada, Prof. Baik, kalau kalau belum ada lagi yang ditanyakan, sekali lagi nanti pada saat beban kerja ini memang nanti akan kita diskusikan pada saat tutorial. Jadi ada dua tugas yang nanti Anda harus lakukan. Yang pertama menghitung tadi berdasarkan Giessen ya. Nanti kasusnya bisa tentunya tidak kasus yang sama seperti ini. Kasusnya bisa pramusaji atau dietitian, nutrisionis ya, atau tenaga pemasak di luar yang tadi kita bicarakan pemasak untuk lauk nabati. Tetapi memang yang cukup dimudahkan adalah Anda tinggal melihat data-datanya. Jadi Anda bisa menyimpulkan, menghitung, mulai dari menghitung waktu kerja dalam setahun, sampai menghitung standar beban kerjanya, sampai kemudian
apa kegiatan penunjangnya sampai akhirnya bisa didapatkan berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan dengan metode Wilson. Yang kedua tadi diminta untuk menghitung efisiensi dari jabatannya dan juga efisiensi unitnya. Nanti tentunya ada kasusnya juga, ada data juga yang akan diberikan sehingga nanti Anda bisa menghitung bagaimana efisiensi jabatan dan efisiensi unit dari data-data tersebut ya. Jadi nanti tutorial ada dua tutorial yang harus dikerjakan dengan data yang nanti akan kita berikan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan ya. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, kita tutup kuliah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima pagi. kasih.